Toharoh. Toharoh adalah bersuci, baik secara fisik, hisia dari hadas dan najis maupun secara batin atau maknawiyah dari dosa dan penyakit hati. Jenis-jenisnya meliputi bersuci dari hadas dengan wudhu, mandi atau tayamum, dan bersuci dari najis menghilangkan kotoran pada badan, pakaian, dan tempat. Landasan hukumnya terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapukanlah sebagian kepalamu, dan basuh kakimu sampai hingga kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah." Selanjutnya materi kedua, tentang sholat. Menurut bahasa, kata sholat berarti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah serangkaian ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi jenis sholat terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu terdiri dari 5 waktu sholat wajib harian, sementara sholat sunnah mencakup banyak jenis sholat yang bisa dikerjakan untuk menambah pahala seperti rawatib, tahajud, duha, tarawih, dan lainnya. Kewajiban dan pentingnya sholat tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini menegaskan sholat sebagai ibadah wajib yang memiliki waktu pelaksanaan spesifik. Materi ketiga, puasa. Puasa adalah salah satu ibadah utama dalam Islam yang dilakukan dengan cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan berhubungan. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis-jenis puasa dalam Islam terbagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama, puasa wajib, meliputi puasa Ramadan, qadha, nazar, dan kafaroh. Yang kedua, puasa sunnah, mencakup puasa Daud, Senin, Kamis, dan Syawal. Yang ketiga, puasa makruh, seperti puasa di hari Jumat tanpa disertai puasa hari Kamis dan Sabtu. Yang keempat, puasa haram, seperti puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan puasa di hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Landasan utama puasa terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Zakat adalah ibadah wajib dalam Islam yang berarti menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak. Zakat terbagi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan saat Ramadan dan zakat mal. Dalil zakat berasal dari Al-Quran dan hadis, seperti firman Allah dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103, yang memerintahkan untuk mengambil zakat guna membersihkan dan menyucikan harta. Yang kelima, wakaf. Wakaf adalah menahan harta untuk disedekahkan manfaatnya demi kemaslahatan umat. Jenis-jenisnya meliputi wakaf khairi untuk kepentingan umum, ahli zuri untuk keluarga, dan mustarok untuk gabungan keduanya. Dari surat Ali Imran ayat 92, yang artinya, "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya." Ayat ini sering dijadikan landasan karena mendorong infak dari harta yang paling dicintai yang menjadi inti dari wakaf. Dan yang terakhir, haji. Haji adalah ibadah ziarah tahunan ke Baitullah di Makkah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Ibadah ini merupakan rukun Islam kelima dan memiliki tata cara tertentu yang harus dipatuhi. Ada 3 jenis pelaksanaan ibadah haji, yaitu ifrad, tamattu, dan qiran, yang dibedakan berdasarkan urutan pelaksanaan haji dan umroh. Haji ifrad adalah melaksanakan haji saja, haji tamattu adalah melakukan umroh terlebih dahulu kemudian haji, dan haji qiran adalah melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan. Landasannya surat Ali Imran ayat 97, yang menjelaskan bahwa haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah.